Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Eva Kumala dan rekan saya Malinda Amelia dalam acara Silet. Silet, siaran langsung teraktual untuk mengabarkan berita-berita teraktual, terpercaya, dan tajam setajam silet. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai dunia pasar modal nih, terutama mengenai indeks saham. Ya, yang dimana perdagangan saham sudah menjadi tren di Indonesia, terkhusus untuk generasi milenial yang sudah banyak terjun ke dunia pasar modal. Yap, benar sekali Eva, untuk terjun ke dunia pasar modal, investor kita harus cerdas dong, dan jangan sampai terjebak pada investasi bodong. Maka dari itu, seorang investor harus mengerti langkah-langkah untuk perdagangan saham yang benar. Nah, jika berbicara tentang saham, maka erat kaitannya dengan analisis teknikal, di mana analisis ini sangat berguna untuk investor dalam perdagangan sahamnya. Pada kali ini, diskusi kami akan lebih mengangkat mengenai tema analisis teknikal itu. Apa sih analisis teknikal itu dan bagaimana cara kerjanya? Kami juga sudah mengundang pakar ekonomi pasar modal dari Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, Miswan Nur Aida. Selamat pagi Miswan. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Miswan? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi pada kali ini, terlebih dahulu kita mendengarkan pendapat dari masyarakat mengenai apa sih analisis teknikal itu. Sekarang kita sudah terhubung dengan rekan kita, Nisa. Halo Nisa. Silakan Nisa. Baik, terima kasih Malinda. Saat ini saya sedang bersama dengan mantan calon Mapres UNES 2019 yaitu Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Hai Mbak Nisa, gimana? Kami ingin berbincang sedikit nih sama Mas Tegar mengenai analisis teknikal. Iya. Tentunya Mas Tegar tahu kan tentang analisis itu. Iya. Nah, menurut Mas Tegar sendiri apa itu analisis teknikal? Oh ya Mbak Nisa, dari pengertiannya sendiri, analisis teknikal ini merupakan teknik analisis yang sering digunakan oleh trader maupun investor untuk menganalisis kondisi pasar, baik itu saham, forex, maupun emas, maupun juga komoditas lainnya, seperti itu Mbak Nisa. Oh begitu ya Mas Tegar. Kalau tujuannya sendiri menurut Mas Tegar apa? Untuk tujuan analisis teknikal ini yaitu untuk mengetahui kondisi pasar saat ini menggunakan data historical, data yang berasal dari pergerakan saham pada masa lalu, dan juga sekaligus untuk mengetahui ataupun memprediksi pergerakan pasar di masa depan, seperti itu. Bisa nggak Mas Tegar itu menjelaskan beberapa karakteristik dari analisis teknikal ini? Untuk karakteristik analisis teknikal ini ada secara garis besar ada 3. Yang pertama yaitu data yang digunakan itu banyak ataupun dalam jumlah yang besar, karena jumlah data tersendiri akan mempengaruhi keakurasian dari analisis tersebut. Yang kedua yaitu keandalan dari analisis ini tergantung pada keahlian trader ataupun investor sendiri, dari mulai membaca grafik, dari mulai menetapkan indikator maupun untuk melakukan analisa itu sendiri. Dan yang terakhir adalah analisis teknikal ini sangat bagus digunakan untuk jangka pendek maupun jangka panjang, seperti itu Mbak Nisa. Oh begitu ya. Terima kasih ya Mas Tegar sudah menyempatkan waktu kita sharing di sini. Baik, itu tadi laporan saya mewawancarai salah satu mantan calon Mapres. Nah, saat ini kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Selain itu, kita juga telah terhubung dengan rekan kita, Nasi. Halo Nasi. Silakan Nasi. Baik Malinda, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Batang bersama dengan mantan calon Ketua Hima Manajemen yaitu Mas Arden. Mas Arden, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya ingin berbincang sedikit dengan Mas Arden tentang saham. Mas Arden sudah berapa lama berinvestasi? Untuk berinvestasi di saham sendiri saya udah 5 tahun ya, karena saham itu menguntungkan dan resikonya kecil. Cukup berpengalaman ya, tentunya tahu analisis teknikal. Yeah. Menurut Mas Arden, analisis teknikal itu apa? Analisis teknikal sendiri itu adalah analisis digunakan investor dalam menentukan saham. Jadi ketika dia ingin berinvestasi, dia menggunakan analisis teknikal di mana investor tersebut melihat historis harga di suatu perusahaan. Jadi harga-harga sebelum di tahun itu. Jadi untuk mempertimbangkan harga saham yang ingin dibeli, dia harus melakukan pencarian historis harga. Mengapa Mas Arden memilih analisis teknikal bukan fundamental? Analisis teknikal tuh simple ya dan nggak ribet kayak fundamental. Kalau fundamental kan harus menguasai semuanya dari aspek-aspek seperti
aspek makro seperti itu. Kalau analisis teknikal tuh hanya tentang harga sebelumnya, jadi lebih singkat lah waktunya untuk menentukan. Begitu ya. Apa saja sih keuntungan yang sudah didapatkan Mas Ardan memilih analisis teknikal ini? Kalau keuntungannya sendiri satu ya tentunya lebih praktis, dan dua nggak buang-buang waktu tentunya. Kalau misalnya di saat itu juga saya ingin menentukan harga, saat itu juga saya menggunakan analisis teknikal di mana tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu aspek-aspek yang lain, jadi langsung saja tepat di waktu itu menentukan saham tersebut. Baik, terima kasih Mas Ardan atas waktunya. Itu tadi wawancara saya bersama dengan mantan calon ketua Hima Manajemen. Kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya Nasi. Miss Aida, Ya, saya. seperti yang sudah kita lihat tadi ada beberapa pendapat mengenai analisis teknikal. Lalu bagaimana pandangan Anda mengenai fenomena saham yang terjadi di belakangan ini nih? Seperti yang kita sedia maklum, Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang. Dapat dilihat melalui pertumbuhan ekonomi negaranya di mana meningkat dari tahun 2015 hingga 2018 dengan catatan sebanyak 4.87% kepada 5.18%. Ini menunjukkan perkembangan yang positif bagi pelabur asing untuk datang melabur ke sini. Oleh hal yang demikian, Indonesia berada pada tahap yang terbaik untuk meningkatkan lagi aktiviti pembangunan negaranya. Oh, lalu seberapa penting analisis teknikal itu bagi investor? Technical analysis amat penting bagi investor kerana ia mampu melakukan analisis secara menyeluruh. Dengan bantuan analisis teknikal, para pelabur dapat membuat keputusan keuangan sama ada untuk membeli, memegang ataupun untuk menjual. Walaupun analisis teknikal tidak dapat membuat ramalan dengan tepat, tetapi ia membantu pelabur untuk menjangka masa depan. Boleh saya simpulkan bahawa analisis teknikal sangat membantu para pelabur dan pedagang untuk meramalkan trend pasaran dan juga dapat membuat keputusan sama ada untuk melabur ataupun tidak. Itu saja daripada saya. Oh, baiklah. Berarti analisis teknikal itu sangat penting ya bagi investor ketika akan dan ingin melakukan investasi. Baik, terima kasih ya Miss Wan telah datang ke Silet ini, dan semoga pemirsa dapat menambah ilmu pengetahuannya. Iya. Baik, demikianlah diskusi mengenai analisis teknikal pada hari ini. Nantikan diskusi-diskusi yang menarik lainnya hanya di Silet. Dan saya Eva Kumala dan rekan saya Marinda Amelia pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.